Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain pembelajaran tematik. Yang pertama, pengertian desain pembelajaran tematik. Desain pembelajaran adalah pengembangan pengajaran sistematik yang digunakan secara khusus menggunakan teori-teori pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Berikutnya, pengertian desain pembelajaran tematik menurut dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Wina Sanjaya, dalam konteks pembelajaran, desain pembelajaran dapat didefinisikan sebagai proses yang sistematis untuk memecahkan masalah pembelajaran melalui proses perencanaan bahan-bahan pembelajaran, beserta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan perencanaan sumber-sumber belajar yang dapat digunakan serta perencanaan evaluasi keberhasilan belajar. Yang selanjutnya dari Kechner, pengartikan desain pembelajaran sebagai usaha guru dalam merancang lingkungan serta kondisi yang memungkinkan membangkitkan kemauan, kesiapan, serta kemampuan peserta didik untuk belajar. Yang selanjutnya dari Sambauch, mengartikan desain pembelajaran sebagai suatu proses intelektual yang menolong guru untuk menganalisis kebutuhan peserta didik secara sistematis, serta menyusun rencana secara struktur untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya ada dari Gentry, mengungkapkan bahwa desain pembelajaran merupakan upaya guru yang berkenaan dengan proses penentuan tujuan pembelajaran, strategi untuk mencapai tujuan, serta merancang media yang dapat digunakan untuk evaluasi perencanaan tujuan. Sedangkan pengertian pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda dengan harapan siswa akan belajar lebih baik dan bermakna. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari beberapa pendapat di atas bahwa desain pembelajaran tematik adalah proses sistematik dalam merancang model, metode, strategi, dan perangkat pembelajaran sedemikian sehingga pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan efektif, efisien, serta cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran yang menggabungkan konsep pembelajaran dalam suatu tema. Karakteristik desain pembelajaran menurut Yaomi sebagai berikut. 1. Desain pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, desain pembelajaran berorientasi tujuan. 3. Desain pembelajaran berfokus pada pengembangan atau perbaikan kinerja peserta didik. Yang keempat, desain pembelajaran mengharuskan dapat diukur melalui cara yang valid dan dapat dipercaya. Yang kelima, desain pembelajaran bersifat empiris, berulang, dan dapat dikoreksi sendiri. Yang keenam, desain pembelajaran adalah upaya tim. Yang selanjutnya, macam-macam model desain pembelajaran. Yang pertama, ADDIE. Reiser dan Mondlane adalah pencetus model penelitian dan pengembangan ADDIE pada tahun 1990-an yang mana dapat dijadikan pedoman dalam menciptakan produk inovatif sebagai pendukung pembelajaran. Yang kedua, Azure. Setiap guru perlu mendesain pembelajaran setiap akan dimulainya proses pembelajaran. Pada saat penyusunan desain perlu acuan yang mendasari, salah satunya mendesain pembelajaran tematik SD atau MI. Dalam model pembelajaran Azure, ini lebih memfokuskan penggunaan media dalam melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga, model Dick and Carey. Desain pembelajaran model Dick and Carey merupakan suatu proses dalam mendesain pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan mengatasi masalah rencana pembelajaran, metode, dan evaluasi yang tersusun secara analisis sistematik dengan kondisi belajar yang ada. Yang keempat, model Hanafin and Page. Model Hanafin and Page ialah model desain pengajaran yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase analisis kebutuhan, fase desain, dan fase pengembangan atau implementasi. Dalam model ini, penilaian dan pengulangan perlu dijalankan dalam setiap fase. Model ini adalah model desain pembelajaran yang berorientasi produk. Yang kelima, model Girol and Camp. Girol and Camp berasal dari California State University di San Jose Camp, mengembangkan model desain instruksional yang paling awal bagi pendidikan.
Model CAM memberikan bimbingan kepada para siswanya untuk berpikir tentang masalah-masalah umum dan tujuan-tujuan pembelajaran. Jadi baik, kesimpulan dari penjelasan tersebut ialah desain pembelajaran tematik adalah sebuah proses sistematis dalam merancang model, metode, strategi, dan perangkat pembelajaran sedemikian sehingga pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan efektif, efisien, serta cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran yang menggabungkan konsep pembelajaran dalam satu tema. Dalam desain pembelajaran tematik, terdapat beberapa karakteristik, di antaranya yaitu yang pertama, desain pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, desain pembelajaran berorientasi tujuan. 3. Desain pembelajaran berfokus pada pengembangan atau perbaikan kinerja peserta didik. Yang keempat, desain pembelajaran mengharuskan dapat diukur melalui cara yang valid dan dapat dipercaya. Yang kelima, desain pembelajaran bersifat empiris, berulang, dan dapat dikoreksi sendiri dengan berhasil. Yang keenam, desain pembelajaran adalah upaya tim. Dalam desain pembelajaran tematik juga dapat beberapa macam model desain pembelajaran yaitu ADDIE, Azure, model Dig and Carry, model Hannifin and Page, dan model Girol and Cam.